niroha hapor seyahon kudibata. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita melakukan tugas kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi parangiho kamu naholongan songon Kristusi, nah maka holongi hamu jala dileo do dirina humakopita gabe silua jala pilihan bahin uap na khusus tu dewata. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hidup dalam kasih. Hampir memang semua orang Kristen tidak asing lagi mendengarkan arti dan kata kasih. Karena hampir beberapa kata itu muncul terus. Bagaimana kasih itu dinyatakan. Dan kasih itu adalah merupakan wujud daripada Allah. Karena itu juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Artinya bahwa kasih itu diajarkan bagian daripada bagaimana Yesus yang telah datang, telah mau menyerahkan dirinya sebagai persembahan, menyerahkan dirinya sebagai korban. Tentu inilah didasari oleh kasih. Jadi Yesus itu yang sudah dianugerahkan Allah Bapa kepada kita, tentu ini tidak terlepas dari kasih. Jadi kasih itu bukan soal balas jasa, atau bukan soal bagaimana kita akan melihat kasih itu terus dalam hidup kita. Namun sebagai bukti harus menjadi pedoman kita, orang yang hidup di dalam kasih. Karena ajaran Yesus bagi kita lah, kasih itulah sebagai tingkat yang paling tertinggi dalam hidup manusia. Termasuk jika anak-anak Tuhan mau dikatakan merefleksikan kasih Tuhan itu adalah sebagai kekuatan bagi kita untuk berbuat kepada saudara-saudara kita. Coba kita bayangkan, saudaraku, hidup manusia tanpa kasih. Memang bisa kita rasakan tentu bahwa manusia yang hidup tanpa kasih benar-benar dia akan hampa. Benar-benar tidak akan menemukan identitas dan tidak menemukan keutuhan, termasuk adalah dalam cerminan hidupnya. Hanya yang mau dikatakan oleh Paulus, supaya kita akan benar-benar hidup di dalam kasih itu adalah betul-betul menunjukkan diri kita sebagai anak Allah. Jadi orang dapat merasakan kita sebagai anak Allah hanya karena kasih. Orang merasakan kita adalah melakukan sebuah tindakan karena kasih. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang lebar menyatakan kita sebagai Kristen. Namun cukup kita akan berkata dan berbuat sesuai apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Jadi tidak serakah, tidak rakus, dan tidak pernah khawatir. Namun adalah kasih itu betul-betul hidup sebagai bentuk daripada action orang-orang percaya.
Nah, saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita saudara-saudaraku, hiduplah di dalam kasih. Baik apapun yang kita lakukan, tugas-tugas apapun, supaya kita menunjukkan identitas kita, menunjukkan kasih kita itu, baik dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dimanapun kita berada. Karena itu, kita akan melihat sebagai persembahan kita, yaitu kasih daripada Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kasih-Mu kepada kami lewat Yesus Kristus sebagai persembahan. Dan kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami melalui kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami untuk melakukan kasih-Mu. Amin.